Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Dwi Sulistiono sebagai dosen pengampu mata kuliah Operation Research yang merupakan salah satu mata kuliah di Agrobisnis Perikanan Universitas Brawijaya. Kami dari mahasiswa Agrobisnis Perikanan angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu mengenai salah satu materi di mata kuliah Operation Research yaitu minimum spending tree. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri yaitu Pasyana Fitawati dengan NIM 2150 400 111 Lalu di sini aku tidak sendiri, tapi ada teman-teman yang lain dari kelompok satu yaitu Kenalin, nama aku Bila Wahyu Regina dengan NIM 21508011111132. Lalu ada saya, Kedita Sabina Maharani, dengan NIM 215080407111012. Selanjutnya ada saya yaitu Imaya Nazada Zabila dengan NIM 215080407111014. Selanjutnya saya Deviana Widiastuti dengan NIM 2150804071116. Selanjutnya, saya sendiri, Airin Arela, dengan NIM 2150804071111027. Nah, pada materi minimum spending tree ini, sebelum kita masuk ke studi kasus, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu minimum spending tree. Minimum spending tree atau MST adalah salah satu model jaringan yang menjelaskan mengenai pemilihan hubungan antar titik sedemikian rupa, sehingga jaringan hubungan terpendek itu akan membuat seluruh titik terhubung dengan panjang hubungan total terpendek. Lalu, minimum spending tree atau MST cocok diaplikasikan pada perusahaan yang mendistribusikan produknya secara langsung kepada konsumennya tanpa melalui jasa agen maupun distributor. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat perencanaan yang tepat berkaitan dengan rute jarak tempuh optimal dalam mendistribusikan produknya agar dapat menghemat biaya transportasi dalam perusahaan. Nah, pada video kali ini kami akan bahas mengenai studi kasus dari minimum spending tree. Studi kasus yang akan kita bahas nanti yaitu pada sebuah kota besar berencana mengembangkan sistem transportasi kereta api baru. Sistem tersebut harus menghubungkan kawasan perumahan dan komersial. Kontraktor perlu memilih set jalur yang akan menghubungkan semua pusat dengan total biaya minimum. Berikut gambar jalur yang menghubungkan antar kawasan dan biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur atau dalam juta US dollar. Hitunglah berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh kontraktor. Jadi habis ini akan ada penjelasan secara manual atau cara manual dalam pengerjaan studi kasus ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Jadi pertama ada penyelesaian secara manual. Ini terdapat soalnya. Untuk langkah yang pertama itu terdapat note note 1 yang memiliki 3 jalur, yaitu jalur yang pertama angkanya di 33, lalu jalur kedua 28, dan jalur ketiga 40. Di sini eh, kita ambil yang paling minimum, yaitu jalur yang nomor 2, yaitu dengan nilai 28 untuk ke note 2. Lalu di note 2 terdapat 2 jalur untuk ke note terdapat 2 jalur untuk ke terdapat 1 jalur untuk ke note 4, yaitu di angka nilai 32. Nah, lalu ke note 4 terdapat 1 jalur untuk ke note 3, yaitu dengan nilai 30. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian di sini kita lihat harus menghubungkan jalur ke not yang lain. Nah, di sini terdapat 3 jalur yang mengarah ke not 5. Dengan not 3, jalur tersebut memiliki biaya 50, not 4 ke 5 memiliki biaya 39, sedangkan not 2 ke 5 memiliki biaya 35. Nah, di sini dari ketiga jalur tersebut kita harus memilih biaya paling minimum, yaitu di jalur not 2 ke not 5. Selanjutnya, di sini kita lihat terdapat 3 jalur. Yang pertama yaitu jalur not 5 ke not 6 dengan biaya 45, dan jalur 2 ke not 6 dengan biaya 41, sedangkan jalur 2 ke not 7 dengan biaya 37. Jadi yang biayanya paling minimum, maka kita pilih. Jadi di jalur not 2 ke not 7 sebesar 37. Selanjutnya dari not 7, di sini terdapat 2 jalur yang bisa kita pilih. Di mana di jalur not 7 ke not 6 itu mendapatkan biaya 36, sedangkan di jalur 7 ke 8 dan not 6 yaitu sebesar 87. Jadi dari kedua jalur tersebut kita memilih jalur paling minimum biayanya, yaitu di jalur 36 not 7 ke 6. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terakhir kan berarti tinggal menuju di titik terakhir, di mana not 8 ini memiliki beberapa percabangan jalur yang bernilai 38, 45, dan 43. Di mana jalur yang paling minimum sehingga yang harus ditempuh itu adalah sebesar 38, sehingga terbentuk jalur dari not 8 ke not 5 sampai not 8 sebesar 38. Next. Nah, sehingga dihasilkan jalur yang terbentuk dari jalur yang harus dibentuk oleh pemerintah sehingga menghasilkan biaya paling minimum untuk membentuk jalur transportasi kereta api, di mana jalur yang pertama itu dari not 1 ke not 2 sebesar 28, yaitu dari bagian barat ke pusat kota. Kemudian ada dari not 2 menuju ke not 4, yaitu dari pusat kota ke pusat bisnis sebesar 32, dan selanjutnya itu dari not 4 ke not 3 sebesar 30, dari pusat bisnis ke bagian utara. Nah, selanjutnya itu ada jalur dari not 2 menuju ke not 5, yaitu sebesar 35 dari pusat kota menuju universitas. Selanjutnya ada jalur dari not 2 menuju not 7, di mana jalur ini adalah jalur dari pusat kota menuju bagian selatan sebesar 37. Kemudian ada jalur dari not 7 menuju not 6 sebesar 36, yaitu dari bagian selatan menuju pusat belanja. Dan yang terakhir ada jalur dari not 5 menuju not 8, yaitu dari universitas ke bagian timur sebesar 38. Sehingga biaya total yang harus dikeluarkan pemerintah yaitu adalah penjumlahan dari setiap jalur-jalur minimum yang telah kita pilih sebelumnya, di mana hasil total biaya tersebut adalah 236 juta US dollar, sehingga biaya yang harus dikeluarkan pemerintah secara minimum berdasarkan hasil yang ada itu sebesar 236 juta untuk membangun proyek kereta api. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai penyelesaian dari studi kasus dengan metode manual, pada kali ini kami juga akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari studi kasus dengan menggunakan aplikasi PAMQM. Adapun penyelesaian dari penggunaan aplikasi PAMQM ini, langkah yang pertama yaitu dengan cara membuka aplikasi PAMQM terlebih dahulu pada layar desktop, lalu kita pilih modul, kemudian kita pilih network, selanjutnya kita pilih ke menu file, lalu ke new, setelah itu pilih minimum spanning tree, sehingga akan muncul pada tampilan di PAMQM-nya. Selanjutnya itu langkah kedua, yaitu mengisikan pada bagian titel dengan spanning tree biaya minimum kontraktor. Pada bagian number of branch diisikan 17, yang artinya jalur yang akan dibuat sebanyak 17 jalur. Kemudian pilih pada bagian row names, lalu klik A, B, C, D, dan seterusnya. Langkah ketiga yaitu memasukkan angka-angka biaya sesuai jalur. Lalu yang langkah keempat yaitu klik solve pada toolbar, sehingga akan muncul hasil dari pengerjaan minimum spanning tree dengan menggunakan aplikasi PAMQM. Nah, setelah ini akan dijelaskan mengenai penggunaan aplikasi PAMQM pada studi kasus dari soal yang kita bahas. Untuk rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, pertama-tama kita membuka aplikasi PAMQM terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasi PAMQM terbuka, langsung saja pada modul 3 kita pilih network.
Selanjutnya pilih minimum spanning tree. Nah, di sini ada title, kita isikan judul spanning tree biaya minimum kontraktor. Selanjutnya, karena pada soal terdapat 17 jalur, maka number of branch-nya kita ganti 17. Lalu ini kita ganti jalur dengan A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Lalu kita klik OK. Sesuai dengan soal, kita isikan pada jalur A terdapat start node 1 dengan end node-nya 2 dengan kos sebesar 28. Selanjutnya pada jalur B, start node-nya 1, end node-nya terdapat 3 dengan kos sejumlah 33. Selanjutnya start node 1 dengan end node-nya 7 dengan kosnya sebesar 40. Selanjutnya jalur D dengan start node 2 dan end node-nya 3 dan kosnya sebesar 34. Selanjutnya pada jalur E, start node-nya dari 2 menuju ke 4 dengan kos sebesar 32. Kemudian jalur F dimulai dengan 2, kemudian end node-nya sebesar 5 dengan besaran kos 35. Selanjutnya pada jalur G, start node-nya 2, end node-nya 6 dengan besaran kos 41. Lalu jalur H, start node-nya 2 dengan end node-nya 7 dan kosnya 37. Lalu kita masuk ke start node 3, di mana jalur I diakhiri dengan end node sebesar titik 4 dengan kos 30. Selanjutnya pada jalur J, start node 3 dan end node-nya ada 5 dengan kos sebesar 50. Kemudian jalur K, start node-nya 3, kemudian end node-nya 8 dengan kos sebesar 55. Lalu di jalur L, start node 4, end node 5 dengan kos sebesar 39. Selanjutnya M, start node 5 dan end node 6 dengan kos sebesar 45. Lalu jalur N, start node 5 dan end node-nya 8 dan kosnya sebesar 38. Lalu jalur O, start node-nya 6 dengan end kosnya 7 dengan jalur 36. Lalu jalur P dengan start node-nya 6, end node-nya 8 dengan kosnya sebesar 43. Dan yang terakhir jalur Q, start node-nya 7 dengan end node-nya 8 dan kos sebesar 44. Setelah kita mengisi semua data, langsung kita masuk ke solve. Dan ini hasil spending tree pada biaya kontraktor. Dan untuk melihat interpretasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dari hasil perhitungan minimum spending tree tersebut dapat diberikan interpretasi sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan POMQM di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meminimumkan biaya pembangunan jalur sistem transportasi kereta api baru dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau kontraktor yaitu sebesar 236 juta US dollar dengan jalur yang akan dilewati oleh kontraktor tersebut yaitu dimulai dari not 1 ke not 2 dengan kos 28, not 2 ke not 4 dengan kos 32, dilanjut ke not 3 ke not 4 yaitu dengan kos 30, selanjutnya not 2 ke not 5 yaitu dengan kos 35, lalu not 2 ke not 7 yaitu dengan kos 37, lalu not 6 ke not 7 yaitu dengan kos 36, dan yang terakhir yaitu not 5 ke not 8 yaitu dengan kos 38. Sehingga biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau kontraktor yaitu sebesar 236 juta US dollar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil analisis menggunakan POMQM yaitu menunjukkan untuk minimum biaya pembangunan jalur sistem transportasi kereta api baru dibutuhkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 236 juta US dollar dengan perincian pengeluaran biaya setiap jalur yaitu 28 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 37 ditambah 36 ditambah 38. Berikut tadi pembahasan dari studi kasus dari kelompok 1 mengenai minimum spending tree, baik dengan cara penyelesaian manual maupun POMQM. Dari kelompok 1 kami ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video kami. Apabila terdapat kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.